Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai sistem moneter internasional. Anggota kelompok kami ada Jian Anafi NPM 0146, Aji Prasetyo NPM 0149, Muhammad Abdul Rozak NPM 0157, dan Rizky Anafitya NPM 0193. Apa itu sistem moneter internasional? Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs dan nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional, dan juga neraca pembayaran. Sistem moneter internasional ditunjukkan bagi institusi yang bertugas mengatur tingkat nilai tukar valuta. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sistem moneter internasional bekerja dan implikasinya pada dunia bisnis internasional. Kita akan memulai dengan standar emas selama 1930-an, kemudian konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 yang menghasilkan terbentuknya dua lembaga yang berperan penting dalam sistem moneter internasional, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. IMF diberikan mandat untuk menjaga ketertiban sistem moneter internasional, sedangkan Bank Dunia diberikan tugas untuk mempromosikan pembangunan. IMF terdiri dari kerangka kerja kelembagaan di mana pembayaran internasional dibuat, pergerakan modal diakomodasikan, dan kurs di antara mata uang ditentukan. IMF meliputi instrumen, lembaga, kesepakatan yang menghubungkan mata uang, pasar uang, sekuritas, real estate, dan pasar komoditas dunia. Tujuan dari IMF yaitu untuk mendesain kurs tukar mata uang antara negara di dunia agar stabil. Kemudian ada kurs tukar falas, yaitu harga suatu mata uang negara lain yang dinilai dengan mata uang negara tertentu. Yang pertama ada standar emas. Mekanisme standar emas. Standar emas terjadi pada tahun 1821 hingga 1914. Terdapat dua konsep tradisional mengenai konvertibilitas mata uang. Yang pertama yaitu nilai mata uang tertera atau nilai nominal, sama dengan nilai logam pembuatnya atau nilai intrinsik. Nilai nominal yaitu jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas. Yang kedua, nilai mata uang yang tertera tidak ada hubungannya dengan nilai logam pembuatnya. Selanjutnya, kekuatan standar emas. Suatu negara dikatakan berada dalam keseimbangan neraca perdagangan atau balance of trade equilibrium saat pendapatan penduduknya yang diperoleh dari ekspor sama dengan impor atau rekening giro neraca pembayaran dalam keseimbangan. Nilai tukar tetap versus kurs pengembang. Kegagalan sistem Bretton Woods tidak menghentikan perdebatan tentang manfaat relatif dari rezim nilai tukar tetap dan mengembang. Kekecewaan dengan sistem suku bunga mengembang dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan perdebatan baru tentang manfaat nilai tukar tetap. Alasan untuk nilai tukar mengembang. Alasan dalam mendukung nilai tukar mengembang memiliki dua elemen utama: otonomi kebijakan moneter dan penyesuaian neraca perdagangan otomatis. Alasan untuk nilai tukar tetap. Alasan untuk nilai tukar tetap bertumbuh pada argumen tentang disiplin moneter, spekulasi, ketidakpastian, dan kurangnya hubungan antara neraca perdagangan dan nilai tukar. Rezim tukar dalam praktiknya, pemerintah di seluruh dunia mengejar sejumlah kebijakan nilai tukar yang berbeda. Hal tersebut berkisar dari mengembang bebas yang murni di mana nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar untuk sistem patokan yang memiliki beberapa aspek sistem nilai tukar tetap Bretton Woods sebelum 1973. Nilai tukar patokan. Di bawah rezim nilai tukar patokan, suatu negara akan mengatur nilai mata uangnya dengan sebuah mata uang utama, misal dolar AS, sehingga ketika nilai dolar naik, mata uang negara AS pada sekitaran
$1.557,80 meskipun beberapa serangan spekulasi muncul. Dewan Mata Uang Hong Kong telah diberikan penghargaan untuk keberhasilan ini. Yang selanjutnya adalah sistem Bretton Woods. Pada puncak Perang Dunia yang kedua, di tahun 1944, perwakilan dari 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire untuk merancang sebuah sistem moneter internasional yang baru. Dengan runtuhnya standar emas dan depresi besar pada tahun 1930-an, membuat para negarawan bertekad untuk membangun sebuah tatanan ekonomi yang akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pasca perang. Masalah utama pada standar emas yang runtuh adalah karena tidak adanya lembaga multinasional yang bisa menghentikan negara untuk terlibat dalam devaluasi kompetitif. Kesepakatan yang dicapai di Bretton Woods adalah mendirikan dua lembaga multinasional, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Aspek lain dalam perjanjian Bretton Woods yaitu komitmen untuk tidak menggunakan devaluasi sebagai senjata kebijakan perdagangan yang kompetitif. Yang selanjutnya ada peran IMF. Tujuan dari perjanjian Bretton Woods yaitu di mana IMF adalah penjaga utama untuk menghindari pengulangan kekacauan melalui kombinasi disiplin dan fleksibilitas. Disiplin yaitu di sini adalah dibagi dalam dua cara, yaitu pertama, kebutuhan untuk mempertahankan nilai tukar, tetap menempatkan rem pada devaluasi kompetitif dan membawa stabilitas lingkungan perdagangan dunia. Yang kedua, rezim nilai tukar tetap memaksakan disiplin moneter pada negara sehingga membatasi inflasi harga. Fleksibilitas. Meskipun disiplin moneter merupakan tujuan dari perjanjian Bretton Woods, diakui bahwa ketatnya kebijakan kurs tetap akan terlalu fleksibel. Para penggagas dari perjanjian Bretton Woods ini ingin menghindari pengangguran yang tinggi sehingga mereka membangun fleksibilitas yang terbatas ke dalam sistem. Peran Bank Dunia. Bank Dunia atau nama resminya adalah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan memiliki misi awal, yaitu membantu membiayai pembangunan ekonomi Eropa dengan menyediakan pinjaman yang berbunga rendah. Namun, dibayangi oleh Marshall Plan, di mana Amerika Serikat meminjamkan uang langsung ke negara-negara di Eropa untuk membangun kembali Eropa. Yang kemudian ada yaitu runtuhnya sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap yang dibentuk di Bretton Woods bekerja dengan baik sampai akhir tahun 1960-an. Dan akhirnya pada tahun 1973 sistem ini runtuh ketika ia digantikan oleh sistem pengambang terkendali atau disebut managed float system. Dolar Amerika Serikat di sini sebagai salah satu mata uang yang dapat dikonversi terhadap emas dan sebagai mata uang yang berfungsi sebagai acuan bagi mata uang lain. Rezim nilai tukar mengambang. Rezim nilai tukar mengambang diterapkan setelah runtuhnya nilai tukar tetap dan diresmikan pada Januari 1976 di saat anggota-anggota IMF mengadakan pertemuan di Jamaika dan menyetujui aturan-aturan dalam sistem moneter internasional yang kita pakai sekarang. Yang pertama, kesepakatan Jamaika. Pertemuan di Jamaika merevisi perjanjian IMF untuk mencerminkan realitas baru nilai tukar mengambang. Unsur-unsur utama dari perjanjian Jamaika meliputi: yang pertama, sistem nilai tukar mengambang dinyatakan diterima. Anggota IMF diizinkan untuk memasuki bursa valuta asing, bahkan keluar dengan tanpa jaminan fluktuasi spekulatif. Yang kedua, emas ditinggalkan sebagai aset cadangan.
nilai tukar telah menjadi jauh lebih mudah berubah dan kurang dapat diprediksi daripada pada tahun 1945 dan 1973. Sebagian besar juga telah menyebabkan sejumlah guncangan tak terduga untuk sistem moneter dunia. Di sini yang pertama ada krisis minyak pada tahun 1971. OPEC menaikkan 4 kali lipat harga minyak. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dalam dolar menyusul kenaikan tajam dalam nilai inflasi Amerika Serikat pada tahun 1977 sampai 1978. Yang ketiga, krisis minyak tahun 1979. Di saat OPEC menaikkan kembali harga minyak secara drastis, yaitu 2 kali lipat. Yang keempat, kenaikan tak terduga dalam dolar antara tahun 1980 sampai 1985. Yang kelima, jatuhnya dolar Amerika Serikat terhadap yen Jepang pada tahun 1993 dan 1995 dan Deutsche Mark Jerman antara tahun 1985 sampai 1987. Selanjutnya, runtuhnya sistem moneter Eropa pada tahun 1992. Yang ketujuh, pada tahun 1997, krisis mata uang Asia dalam beberapa bulan. Yang terakhir, penurunan nilai dolar Amerika Serikat dari tahun 2001 sampai tahun 2008. Pengevaluasian perintah kebijakan IMF. Yang pertama, kebijakan yang tidak tepat. Salah satu kritik adalah kurang cocok untuk sebuah pendekatan IMF terhadap kebijakan makroekonomi yang tidak sesuai untuk banyak negara. Yang kedua, moral hayat. Kritikan kedua terhadap IMF adalah bahwa upaya penyelamatannya memperburuk masalah yang dikenal oleh para ekonomi sebagai moral hayat. Yang ketiga, kurangnya akuntabilitas adalah bahwa IMF telah menjadi terlalu kuat untuk sebuah lembaga yang memiliki mekanisme nyata untuk akuntabilitas. Yang keempat, observasi. Melihat banyaknya perdebatan tentang ekonomi internasional, tidak jelas sisi mana yang diuntungkan oleh kebijakan IMF. Terdapat kasus di mana seorang berpendapat bahwa kebijakan IMF adalah kontraproduktif atau memiliki keterbatasan untuk berhasil. Pengelolaan krisis oleh IMF. Krisis keuangan masa sesudah Bretton Woods. Sejumlah krisis keuangan telah terjadi selama 30 tahun terakhir. Banyak yang memerlukan keterlibatan IMF. Sebuah krisis mata uang terjadi ketika serangan spekulatif pada nilai tukar mata uang dalam hasil depresiasi tajam nilai atau kekuatan otoritas untuk mengeluarkan volume besar cadangan mata uang internasional dan dengan tajam menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai tukar yang berlaku. B. Krisis mata uang Meksiko pada 1995. Meksiko telah dibata terhadap dolar sejak awal 1980-an ketika IMF membuat sebuah kondisi untuk meminjamkan uang kepada pemerintah Meksiko untuk membantu negara keluar dari krisis keuangan pada 1982. C. Krisis Asia. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara selama musim gugur 1997 muncul sebagai tantangan terbesar untuk IMF. IMF memegang peranan dalam memberikan bantuan untuk membantu perekonomian Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan yang hancur untuk menstabilkan mata uang mereka. Selain itu, meskipun mereka tidak meminta pinjaman IMF, perekonomian Jepang, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga terlibat IMF. Yang A. Ledakan investasi. B. Kelebihan kapasitas. C. Ledakan utang. D. Memperluas impor. Dan E. Krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.